Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD, yaitu Bapak Sunardin SPD MPD, yang telah memberikan tugas presentasi ini kepada kami, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini, sebelum saya masuk dalam pemaparan materi, saya akan memberitahukan tentang nama-nama kelompok pada kelompok kami. Kami dari kelompok pertama terdiri dari yaitu Putri Rahmadani, yaitu saya sendiri ya, sebagai moderator. Yang kedua Najwa Aulia Hermansyah, yang ketiga Regina Pinkan, yang keempat Ririn Astuti Silondae, yang kelima Alia Agus, yang keenam Anggi Jusman, yang ketujuh Astrid Wirayani, dan yang terakhir yang kedelapan Fitra Anastasia. Pada saat ini presentasi kami yaitu tentang materi perkembangan kurikulum IPS SD. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bacakan materi yang pertama, yaitu pengertian IPS SD. IPS adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar di Indonesia. Ini adalah kombinasi ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, hukum, filsafat, dan pendidikan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang fenomena sosial dan interaksinya dengan lingkungan dan masyarakat. Materi yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Ada beberapa. Yang pertama, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum IPS di SD merupakan kurikulum yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial yang terintegrasi, meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga, kurikulum adalah rencana atau susunan program pendidikan yang merinci apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana itu harus diajarkan, dan bagaimana akan dinilai. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, kurikulum IPS di SD merupakan kurikulum yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial yang terintegrasi, yang meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang kedua, kurikulum IPS di SD bertujuan untuk membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat, serta membekali anak didik dengan keterampilan sosial dan kewarganegaraan agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang ketiga, kurikulum IPS di SD telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi negara. Yang keempat, kurikulum dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini adalah alat yang penting dalam proses pendidikan, karena membantu sekolah dan guru merencanakan dan menyelenggarakan pengajaran yang efektif. Kurikulum juga dapat berbeda dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya, sesuai dengan kebijakan pendidikan dan tujuan pendidikan yang berlaku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kurikulum apa saja yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum 1975, kurikulum awal yang digunakan setelah kemerdekaan Indonesia. Ini menekankan pada pengajaran sejarah dan budaya nasional. Yang kedua itu kurikulum 1984, kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diperbarui. Materi pembelajaran diperbarui dan disempurnakan. Yang ketiga itu kurikulum 1994, revisi lebih lanjut pada kurikulum berbasis KKNI. Fokus pada pengajaran IPS tetap ada, tetapi dengan peningkatan metode pembelajaran. Yang selanjutnya itu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang diperkenalkan di Indonesia dalam IPS. Pendekatan ini menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya itu kurikulum 2013, perubahan besar dalam pendidikan Indonesia dengan kurikulum 2013 atau K13 dalam IPS SD. Ada penekanan lebih besar pada pengenalan siswa dengan lingkungan sosial dan budaya. Kurikulum Merdeka Belajar 2020, kurikulum ini diperkenalkan dengan fokus pada pembelajaran yang lebih mandiri dan berbasis proyek.
dalam IPS SD, siswa diberi lebih banyak kebebasan dalam memilih topik dan proyek-proyek yang ingin mereka pelajari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ali Agus tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Perkembangan kurikulum IPS di SD Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan kurikulum IPS di SD. Yang pertama itu, kurikulum 1975 mengelompokkan 3 jenis pendidikan termasuk IPS. Pada tahun 2006, kurikulum IPS SD lebih sederhana dan praktis dengan model kerja berbasis konsensus dan menekankan pembelajaran kreatif. Kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan dengan pendekatan tematik. Yang kedua itu pendidikan IPS di SD mengajarkan konsep-konsep ilmu sosial untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan IPS di SD adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial dan kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keempat, pengembangan kependidikan IPS memerlukan keterlibatan. Perkembangan zaman sejalan dengan kecanggihan teknologi dan masyarakat agar tetap berkembang dan dinamis keilmuan IPS di kependidikan Indonesia. Kelima, dalam pengembangan kurikulum IPS di SD, penting untuk memperhatikan karakteristik pembelajaran IPS SD dalam kurikulum IPS yang selama ini telah berlaku. Keenam, tujuan pembelajaran umum yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah agar dapat menganalisis perkembangan kurikulum IPS SD, definisi, rasional, dan tujuan pendidikan IPS di SD. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini juga dikenal sebagai kurikulum berbaris kompetensi dan merupakan salah satu perubahan signifikasi dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 revitalisasi. Ini adalah kurikulum yang masih berlaku pada saat pengetahuan saya terakhir pada September 2021. Kurikulum 2020. Pada tahun 2020, Indonesia memperkenalkan kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa dan memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kami tentang perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman dan kondisi negara. Pemahaman konsep perkembangan kurikulum IPS SD menjelaskan konsep dasar tentang kurikulum termasuk tujuan, ruang lingkup, dan konsep-konsep utamanya. Dalam perkembangan kurikulum IPS SD, tujuan utamanya adalah untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik, demokratis, serta mampu menjadi warga dunia yang cinta damai. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum harus terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman yang bisa berkembang. Baik, itulah pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan boleh dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, jika terdapat kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hom Santi Santi Hom. Terima kasih banyak.